Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ganesha Prasasti. Saya merupakan mahasiswi dari Universitas Serang Raya. Pada video kali ini saya akan membahas mengenai uji T berpasangan. Saya juga akan memaparkan beberapa contoh sekaligus pengerjaannya. Bagaimana jika suatu peristiwa atau kejadian diselesaikan dengan taraf nyata yang berbeda? Apakah ada perbedaan yang signifikan atau tidak? Mari kita simak videonya. Baik, sebelum kita belajar bagaimana menghitung uji T berpasangan, mari kita mengenal lebih dalam apa itu uji T berpasangan dan kapan kita menggunakan uji hipotesis ini. Uji T berpasangan dikenal juga dengan nama lain dependent t-test atau paired samples t-test. Tujuannya membandingkan dua rata antara dua kelompok yang saling berkaitan. Di sini kata kuncinya ada pada kata berkaitan yang dimana uji hipotesisnya berpasangan. Maksudnya berkaitan itu, jika kita memiliki dua kelompok data, setiap item data kelompok 1 dengan kelompok 2 dapat kita pasangkan satu persatu. Misalkan kita melakukan penelitian pada satu kelas atau kelompok hewan, kita harus mengambil data awal terlebih dahulu. Kemudian kita beri perlakuan, lalu kita mengambil data akhir. Kita ingin membandingkan, kita ingin tahu, adakah peningkatan atau perbedaan signifikan antara data sebelum perlakuan dengan data sesudah dilakukannya perlakuan. Kemudian ada ciri data yang dapat dianalisis terdiri atas satu variabel bebas, dua kelompok, yang dimana kita hanya bisa membandingkan dua kelompok data saja, dan tentunya memiliki satu variabel terikat. Di sini terdapat contoh pengaruh perlakuan pembelajaran terhadap hasil belajar. Variabel bebasnya yaitu bentuk pembelajaran, dan variabel terikatnya yaitu hasil belajar. Maka dengan adanya variabel bebas dan terikat, lahirlah dua kelompok yaitu pretest dan posttest. Selanjutnya ada asumsi uji T berpasangan. Yang pertama ada variabel terikat, berupa data kontinu atau skala. Yang kedua, tidak ada outlier pada nilai selisih. Outlier yaitu nilai yang tidak mengikuti sebaran distribusi normal atau pencilan data. Yang ketiga ada variabel bebas, yaitu berupa data kategoris yang membagi data menjadi dua kelompok yang saling berkaitan. Dan yang keempat, ada berdistribusi secara normal. Nilai selisih terdistribusi secara normal atau D, difference. Lalu di sini ada berbagai rumus, ada D bar, SD bar, SD, dan T hitung, yang memiliki keterangan sebagai berikut. D yaitu selisih skor, SD yaitu simpangan baku, SD bar yaitu standar deviasi. Adapun keterangan lebih lanjut yaitu keputusan hipotesis. Tolak H0 jika T hitung lebih besar dari T tabel dengan degree of freedom N-1. Oke, langsung saja kita ke soal yang pertama. Diketahui hasil pretest dan posttest 20 mahasiswa sebagaimana tertera dalam tabel. Dicari perbandingan antara dua kelompok data. Ditanyakan, adakah perbedaan rata yang signifikan antara kedua kelompok dengan taraf nyata 0,05? Ini data pretest dan posttestnya. Lalu kita ingin mengetahui, apakah ada peningkatan signifikan antara sebelum dan sesudah kita memberikan pembelajaran dengan model tertentu tadi? Maka kita perlu membandingkan data pretest dengan posttest ini. Ada beda signifikan tidak? Atau ada beda nyata? Nah, di sini kita bisa lihat, kita ingin membandingkan dua kelompok data. Kemudian kita lihat kelompok data ini bisa saling dipasangkan. Ini pretest mahasiswa pertama dipasangkan dengan posttest mahasiswa pertama. Begitupun seterusnya. Kebetulan saya sudah menghitung selisih skornya dan sudah saya kuadratkan sehingga saya di sini sudah mendapatkan total dari D-nya yaitu 110 dan D kuadratnya 994. Oke, langsung saja kita jawab. Langkah awal yang harus kita cari adalah D-bar-nya. Di sini D-bar memiliki rumus sigma D per N, di mana sigma D tadi sudah kita dapatkan 110 dan N jumlah datanya 20. Kita mendapatkan hasil 5,5. Oke, langsung kita masuk ke langkah selanjutnya, SD. Sama dengan sigma D kuadrat min sigma D dikuadratkan. Beda ya, jangan keliru. Per N. Lalu akar sigma D kuadrat min sigma D yang dikuadratkan, yang dipangkatkan per N dibagi dengan N-1. Langsung saja kita masukkan angkanya.
994 min 12.100 per 20 min 1. Hasilnya yaitu 994 min 605 per 19. Sudah kita dapatkan, maka langsung kita hitung akar 389 per 19, yaitu 20,47. Kita cari terlebih dahulu akar dari 20,47 berapa. Kita ambil saja 3 angka belakang koma, maka saya mendapatkan 4,524. Selanjutnya kita mencari SD bar. SD bar memiliki rumus yaitu akar SD per akar N. Berarti di sini kita masukkan, tadi kita sudah memiliki nilai SD-nya yaitu 4,524 per N-nya 20, jumlah data ya. Jadi akar 4,524 per akar 20. Oke, kita cari dulu akar dari 20 itu berapa. Di sini saya mendapatkan 4,472. Jadi langsung dihitung saja 4,524 dibagi 4,472, yaitu 1,012. Selanjutnya kita cari T hitungnya. T hitungnya yaitu D bar per SD bar. D barnya kita memiliki angka 5,5 dan SD barnya kita memiliki angka 1,012. Tinggal dimasukkan saja. Setelah dihitung, kita memiliki angka 5,435. Oke, sekarang kita beralih ke T tabel. T tabel yaitu T 0,05 karena taraf nyatanya itu 5% ya. 19 ini N-1 karena tadi DF, degree of freedom-nya itu adalah N-1. Jadi jumlah data 20 dikurang 1 yaitu 19. Kita mendapatkan hasil 2,09302. Hasil ini didapatkan dari tabel distribusi atau T-tabel. Sekarang kita lihat seperti apa sih T-tabel itu. Nah, ini merupakan tabel T atau tabel distribusi. Sebenarnya ini potongan ya, kalian bisa mencari di Google. Search saja dengan keyword download tabel T atau tabel distribusi statistik. Nanti akan keluar banyak dan kalian tinggal pilih salah satu, lalu download. Lalu, bagaimana caranya mendapatkan T-tabel sebesar 2,093? Di sini bisa kalian lihat ada tabel yang menunjukkan probabilitas dan DF. DF sudah saya sebutkan tadi, yaitu degree of freedom. Bahasa Indonesianya yaitu derajat kebebasan. Kita lihat yang DF-nya 0,05. Kalian lihat yang baris kedua, jangan baris pertama karena beda. Kita cari yang 0,05, DF-nya tadi ada N-1. N-nya tadi sebesar 20, sehingga DF-nya adalah 20 dikurang 1, yaitu 19. Kemudian tinggal kita lihat saja angka yang lurus atau sejajar dengan angka 19 pada kolom DF ini. Nah, kita menemukan angka 2,09302 atau dapat dibulatkan saja menjadi 2,093. Sehingga dapat disimpulkan T hitung yang kita peroleh lebih besar dari T tabel. Jadi H0 ditolak karena adanya perbedaan yang signifikan antara nilai pretest dan posttest. Selanjutnya kita beralih ke soal nomor 2, yaitu sebuah penelitian memiliki tujuan ingin mengetahui apakah terdapat perbedaan waktu yang dibutuhkan perawat untuk memasang infus sebelum dan sesudah mengikuti pelatihan. Peneliti mengambil sampel acak terhadap 20 orang perawat. Slide selanjutnya adalah waktu yang dibutuhkan seorang perawat saat memasang infus sebelum dan sesudah mengikuti pelatihan. Ditanyakan, adakah perbedaan rata atau waktu yang signifikan antara kedua kelompok dengan taraf nyata 0,10? Di sini bisa kalian lihat, sama seperti tadi, tabelnya sudah saya isi dengan selisih skor yaitu D dengan D kuadrat. Sehingga saya sudah memiliki hasil sigma D 28 dan sigma D kuadrat 66. Langsung saja kita jawab. Seperti biasa, kita harus mencari D barnya terlebih dahulu, sigma D per N. Sigma D-nya sudah kita dapatkan 28 dan jumlah datanya 20. Kita memiliki hasil
1,4 dari 28 per 20. Lanjut kita mencari SD. Caranya masih sama dengan rumus sigma D kuadrat min sigma D yang dikuadratkan per N. Lalu kita masukin angkanya saja. Sigma D kuadrat 66, sigma D yang telah dikuadratkan 784 dibagi jumlah datanya yaitu 20 per 20 min 1. Lanjut, 66 min 39,2 per 19. Kita mendapatkan hasil 26,8. Langsung saja kita hitung akar 26,8 per 19 yaitu 1,41. Kita cari dulu akar dari 1,41 berapa. Di sini saya mendapatkan 1,187. Selanjutnya kita beralih pada SD bar, yang dimana rumusnya yaitu akar SD per akar N. SD-nya sudah kita dapatkan tadi yaitu 1,187 dan datanya 20. Jadi kita mendapatkan hasil dari akar 20 yaitu 4,472. Jika dihitung 1,187 per 4,472 adalah 0,265. Lalu kita mencari T hitung lagi ya, kita cari. T hitung memiliki rumus D bar per SD bar, yang dimana D barnya adalah 1,4 per SD barnya adalah 0,265. Di sini saya mendapatkan hasil 5,283. Setelah itu kita beralih pada T tabel. T 0,10 karena di sini taraf nyatanya adalah 10%, kurung buka 19 dan kurung tutup. 19 ini dari rumus DF yang tadi ya, degree of freedom. Caranya dengan mengurangkan jumlah data dengan 1, jadi N-1 sama dengan 19. Di sini kita dapat 1,72913 atau dibulatkan menjadi 1,729. Ini saya dapatkan sama seperti tadi dari tabel T atau tabel distribusi. Setelah semua dihitung, kami mendapatkan kesimpulan bahwa T hitung lebih besar daripada T tabel, maka H0 ditolak. Dengan kata lain, ada perbedaan signifikan antara nilai pretest dan posttest. Dapat juga dikatakan adanya perbedaan waktu yang dibutuhkan perawat untuk memasang infus sebelum dan sesudah mengikuti pelatihan. Baik, segitu saja yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf apabila masih banyak kekurangan dalam penyampaian saya dalam video ini. Terima kasih bagi Anda semua yang sudah menyaksikan video ini dari awal sampai akhir. Sekian dari saya, sampai bertemu di video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.